Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayu Wahidin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen nasional yang mungkin akan kita lalui, akan kita hadapi di akhir-akhir tahun 2021 ini. Jadi setelah sebelumnya itu ada pengumuman atau yang awalnya itu pelaksanaan AKM itu akan dilakukan di bulan Maret ini, tapi diundur ke bulan September. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum tersebut. Jadi yang pertama itu ada dua konsep, ada dua cara untuk rekan-rekan operator yang saat ini harus sudah mulai mencoba mempersiapkan bahwa jadi di video berikutnya juga nanti saya akan menjelaskan tentang cara untuk melakukan verifikasi dan validasi TIK atau nanti tempat untuk pelaksanaan AKM. Jadi di sini ada dua cara untuk melakukan ujian tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa AKM tersebut adalah sebagai pengganti ujian nasional. Cuman bedanya kalau ujian nasional itu diharuskan atau dikhususkan untuk jenjang kelas akhir, seperti di MTS, di SMP itu untuk kelas 9, dan di aliyah di SMK itu untuk kelas 12. Jadi ini yang pertama itu adalah sarana infrastruktur. Jadi ada yang semi online, kemudian ada yang online. Kalau yang menggunakan semi online itu seperti biasa, jadi seperti pelaksanaan UN di jenjang sebelumnya. Jadi pelaksananya nanti ada VHD, kemudian nanti diinstalkan dalam komputer server, dan tentunya ini membutuhkan server yang memiliki spek seperti ini. Jadi komputer servernya itu prosesornya 8 core dan 64 bit, clock rate minimal 1,6 GB, kemudian RAM-nya 16 GB, kemudian LAN card support untuk 12 GB, kemudian harddisknya itu minimal 250 GB bebasnya, kemudian operation sistemnya itu menggunakan Windows. Ini untuk yang menggunakan semi online. Nah, kemudian jika menggunakan online ini tidak membutuhkan komputer server. Jadi server pusat itu nanti akan langsung di-online-kan ke klien. Jadi kliennya itu di sekolah, nanti kita akan coba lihat seperti apa klien yang dibutuhkan untuk pelaksanaan AKM ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini komputer klien. Kalau tadi server, sekarang klien. Jadi kliennya itu ini hampir sama. Jadi pada dasarnya itu yang dipersyaratkan oleh Kemdikbud untuk pelaksanaan ini itu adalah monitornya itu 11 in. Kenapa tidak sebetulnya bisa menggunakan handphone, tapi karena terlalu kecil, kemudian soal-soalnya juga nanti kompleks, dan akhirnya nanti akan merugikan bagi siswa. Jadi makanya dipersyaratkan juga ini oleh Kemdikbud bahwa memang pelaksanaan AKM ini harus menggunakan komputer klien. Jadi minimal monitornya itu 11 in supaya lebih besar, jadi tidak terlalu kecil. Nah, ini CPU-nya itu 2 core, kemudian RAM-nya 2 GB, resolusi minimal 1024 x 720 pixel, kemudian harddisk minimalnya 10 GB. Sebetulnya ini standar gitu. Ini standar, ini versi rendah. Jadi silahkan rekan-rekan di sekolah untuk mempersiapkan dari sekarang, karena pelaksanaan AKM ini akan dilaksanakan di bulan September. Oke, yang berikutnya ini aplikasi. Jadi kalau menggunakan semi online itu jelas kita menginstalkan VHD, menjalankan VHD dalam VirtualBox, kemudian ada browser Proctor dan ada Exambro client. Jadi seperti di UN lah, jadi diinstalkan VHD-nya dalam komputer server, kemudian nanti disebarkan ke setiap klien. Nah, kalau untuk online itu hanya membutuhkan browser Proctor dan Exam browser client.
Jadi nanti proktor itu sebagai misalnya untuk reset password, untuk memulai pelaksanaan ujian, hampir sama dengan pelaksanaan UN. Jadi tetap ada browser proctor, kemudian yang disimpan nanti, tapi tidak mengharuskan di komputer server. Jadi di laptop dengan spesifikasi rendah juga ini bisa dilakukan. Nah, kemudian topologinya ini jelas kalau semi online itu bandwidth minimal 2 Mbps untuk sinkronisasi dan upload hasil. Jadi kalau semi online itu kita tidak terlalu, jadi ini keuntungannya itu untuk semi online itu kita tidak terlalu membutuhkan bandwidth internet yang terlalu besar, karena ini kita lakukan secara offline atau secara semi online. Jadi onlinenya itu hanya ketika sinkronisasi, kemudian nanti mengirimkan hasil. Jadi selama pelaksanaan itu tidak dilakukan secara online. Nah, beda dengan sistem pelaksanaan online, itu jelas kita membutuhkan bandwidth internetnya itu sebesar 12 Mbps per 15 klien. Jadi diperhitungkan saja. Jadi kalau misalnya sekolah menggunakan IndiHome yang 20 Mbps, itu tidak akan bisa lebih dari 30 komputer atau 30 klien. Nah, kemudian yang berikutnya ini LAN, ini hampir sama. Jadi untuk konektivitas di internal, jadi bisa menggunakan LAN, bisa juga menggunakan WiFi. Itu untuk sistem penyebaran jaringannya. Jadi silahkan. Jadi kalau semi online itu kan dari proktor ke server, kalau online itu kan langsung. Jadi kita langsung ke internet, nyambungnya itu langsung ke internet. Nah, kemudian yang berikutnya ini pelaksanaan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi untuk pelaksanaan, jadi nih pelaksanaan asesmen nasional itu sekitar di bulan September. Jadi September dan di bulan Oktober. Jadi mulai dari sekarang ini sudah dilakukan persiapan-persiapan, termasuk untuk kalau sekolah ya. Kalau sekolah itu sekarang itu lagi proses untuk verifikasi dan validasi tempat pelaksanaan. Jadi sedang ada survei untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jadi di sana nanti mengisi yang harus diisi dalam persiapan pelaksanaan asesmen nasional ini. Oke, yang berikutnya. Nah, ini. Jadi jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 itu ini. Jadi di bulan September untuk jenjang SMK terlebih dahulu di bulan September di minggu kedua. Kemudian dilanjutkan minggu ketiga itu untuk SMA aliyah. Kemudian di minggu kelima bulan September itu jenjang SMP dan paket B, SMP MTS dan paket B. Kemudian di bulan Oktober minggu ketiga itu pelaksanaan untuk paket A dan jenjang SDMI. Jadi ini bisa dipersiapkan dari sekarang karena ini pelaksanaannya itu akan dimulai dari bulan September. Nah, ini jadi untuk pelaksanaan asesmen nasional ini perbedaannya dengan ujian nasional itu, kalau ujian nasional itu tujuannya itu adalah kelas akhir atau yang melaksanakan ujiannya itu kelas akhir, kalau asesmen nasional itu tidak. Jadi ini, jadi untuk SD, MI itu kelas 4 di semester 6 ini dilakukan pendataan, kemudian nanti pelaksanaannya ketika mereka di kelas 5. Jadi jelas, jadi bukan kelas akhir, jadi bukan kelas 6. Jadi asesmen nasional itu adalah kelas 5 untuk jenjang SDMI, kelas 8 untuk jenjang SMP MTS, kemudian kelas 11 untuk jenjang SMA, SMK, dan aliyah. Nah, ini paket A, B, C juga sama. Jadi ini bukan untuk jenjang kelas akhir, tapi untuk jenjang kelas menengah, kalau bisa disebut ini mungkin kelas menengah. Nah, jadi untuk pendataannya juga ini sama. Jadi jangan sampai ada kesalahan mungkin di rekan-rekan operator. Jadi yang nanti akan kelas 5. Jadi sekarang itu mungkin kelas 4, masih kelas 4. Dan di SMP MTS juga itu sama, yang nanti akan kelas 8. Jadi sekarang di kelas 7. Jadi lakukan pendataan secara baik di Perpal PD untuk anak-anak atau siswa di kelas 7.
Nah, jadi itu untuk penjelasan singkat tentang asesmen nasional. Jadi pelaksanaan asesmen nasional itu akan dilaksanakan di bulan September sampai dengan bulan Oktober. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.